Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Tenten Mudrika, guru matematika dari SMP Negeri 1 Wanayasa, akan memaparkan desain media pembelajaran matematika yang saya buat dalam rangka Lomba Pembuatan Media Pembelajaran yang diselenggarakan oleh PGRI Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat media pembelajaran pada pokok bahasan teorema Pythagoras dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut. Adapun jenis media yang dibuat adalah yang pertama media konkret berupa alat peraga pembuktian teorema Pythagoras, dan yang kedua adalah media audiovisual yang berasal dari video YouTube, media di PowerPoint, dan media mesin pencari triple Pythagoras di Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai pembahasan penggunaan media-media ini. Sebagai bahan apersepsi, diberikan tayangan dari video YouTube yang menjelaskan mengenai bagaimana caranya agar membuat pondasi rumah tepat membentuk sudut siku-siku. Oke, saya akan menunjukkan cara bagaimana nyiku pondasi dengan cara ini. Karena ini sudah disiku kemarin, jadi saya ukur, kasih contoh ulang. Dari titik awal temu benang ini ditarik ke sebelah sini hingga didapat ukuran 60 cm. Maka 60 cm ini ditandain ini pakai paku. Nah, dari benang yang kedua persis sama di titik temu benang tersebut, tarik ukur ke sini sebesar 80 cm. Nah, 80 cm kasih tanda sama paku. Nah, dari kedua titik tersebut ditarik ukur meteran. Kalau pas 1 meter itu sudah siku, karena ini sudah disiku jadi pas. Nah gitu. Tapi kalau belum pas maka digeser benangnya, salah satu benang. Nah ini namanya metode 345. Dari tayangan video YouTube tadi, ternyata metode 345 digunakan agar pondasi yang dibuat tepat membentuk sudut siku-siku. Gambarannya, pada segitiga yang terbentuk berikut, jika panjang sisi siku-sikunya 60 cm dan 80 cm dan panjang hipotenusanya atau sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku adalah 100 cm, maka segitiga ini atau sudut ini akan membentuk sudut siku-siku. Dengan menggunakan perbandingan 60 cm berbanding 80 cm berbanding 100 cm dapat kita sederhanakan dengan membagi masing-masing angka dengan 20 sehingga diperoleh 3 berbanding 4 berbanding 5, sehingga metode tadi dinamakan metode 345. Dari sini mungkin akan muncul pertanyaan, mengapa dalam membuat siku pondasi rumah harus menggunakan metode 345 dan apa hubungannya antara metode 345 dengan sudut siku-siku? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita saksikan video pembuatan media ajar berikut ini.
Dari percobaan tadi diperoleh kesimpulan bahwa jika A dan B adalah panjang sisi siku-siku dan C adalah panjang hipotenusa, maka berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan kata lain, teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau dari sisi-sisi siku-sikunya. Selanjutnya kita akan mencari triple Pythagoras. Menurut definisi, triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras seperti kelompok bilangan 3, 4, 5, dan kelompok bilangan 60, 80, dan 100. Bagaimana menemukan triple Pythagoras yang lain? Kita saksikan dalam sajian aljabar berikut. Untuk dapat menemukan triple Pythagoras, Ibu ingatkan kembali materi kelas 7 mengenai aljabar. Kalau ada A ditambah B dikuadratkan, maka hasilnya itu adalah A kuadrat ditambah 2AB kemudian ditambahkan dengan B kuadrat. Dan kalau ada A dikurangi B dikuadratkan, maka hasilnya akan A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Sekarang kalau kita rubah yang ada di dalamnya itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dipangkatkan 2. Maka hasilnya itu pasti akan A kuadrat dipangkatkan 2 ditambah 2A kuadrat B kuadrat ditambah B kuadrat dipangkatkan 2, atau bisa kita tuliskan A pangkat 4 ditambah 2A kuadrat B kuadrat ditambah B pangkat 4. Nah, kalau yang di dalam kurungnya adalah A kuadrat min B kuadrat yang kita pangkatkan 2, maka hasilnya itu adalah A kuadrat pangkat 2 dikurang 2A kuadrat B kuadrat ditambah dengan B kuadrat dipangkatkan 2, atau A pangkat 4 dikurangi 2A kuadrat B kuadrat ditambah B pangkat 4. Nah, dari sini nanti akan diperoleh hubungan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat kalau dipangkatkan 2 akan sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat dipangkatkan 2 ditambah dengan 4A kuadrat B kuadrat. Atau kita bisa tuliskan dalam bentuk kuadrat semua. A kuadrat tambah B kuadrat dikuadratkan akan sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat pangkat 2 ditambah dengan 2AB dipangkatkan 2. Tadi kita sudah dapatkan bentuk yang seperti ini ya. Karena tadi katanya triple Pythagoras itu adalah kumpulan 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras. Maka yang ada di dalam kurung ini sudah dapat dipastikan bahwa ini harus bilangan asli. Sehingga dari kata ini nih, dari ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, berarti nilainya harus bilangan asli. Kalau harus bilangan asli, maka syaratnya itu adalah AH itu harus lebih besar dari B. Ini syaratnya untuk setiap bilangan A dan B. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di mesin triple Pythagoras berikut. Nah, ini adalah mesin triple Pythagoras. Syaratnya nilai A harus lebih besar dari nilai B untuk setiap A, B bilangan asli. Ini yang pertama. Sudah diberikan nilai A-nya 2, B-nya 1. 2 itu lebih besar dari 1, sehingga diperoleh triple Pythagorasnya 3, 4, 5. Kemudian berikutnya kita bisa isi misalkan dengan angka 3.
3 itu lebih besar dari 2 misalkan. Nah, di sini diperoleh pasangannya ada 5, 12, dan 13, sehingga triple Pitagorasnya adalah 5, kemudian 12, dan 13. Selain itu, kalian bisa gunakan angka-angka yang lain, misalkan angka berapa, asal catatannya A lebih besar dari B. Misalkan kita mau ngisi dengan angka 7 dengan 5 misalkan, sehingga nanti diperoleh pasangan triple Pitagorasnya di sini ada 24, kemudian 70 dan 74. Nah, kalau begitu kita bisa ngisi angka berapapun dengan bilangan asli dengan A lebih besar dari B. Jadi dengan demikian, banyaknya triple Pitagoras itu sangat-sangat tidak terbatas atau tak hingga banyaknya. Kalian bisa isi dengan 100 misalkan, di sininya 2 misalkan. Nah, ternyata diperoleh nih pasangan triple Pitagorasnya 9996, kemudian 400 dan 10004. Seperti itu, semoga menginspirasi kalian untuk terus mencari triple Pitagoras yang lain. Demikian tadi paparan saya mengenai pembuatan media pembelajaran. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.